Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Alhamdulillah ya sekalian di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian ya Madrasah Tafaqquh Fiddin Majelis Setelah Kitab. Kita akan melanjutkan kajian kitab Taisir yang Ulumul Hadis, pertemuan yang ke-36 di halaman 135. Ya, silakan Kak Agus dibaca. Jalan, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tetangga ya lu nebeng gitu. Kamu ngomong lagi dijajabkeun. Ka mana dijajakan? Itu kak bade arah ka Pusdiklat. Langsung satpam. Begitu. Di bawah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihatun hamatin. Enggak, dia sifat itu. Tanbihatun hamatun lil mustawiri bihadzal ilmi. Ada yang bagi lil mustawiri bihadzal ilmi ayyan tabi tabiha ila idati umurin awalha annal kalama firruwati jarhan wa ta'dilan minal lughatil jaizati minal ghibati jaizati wa dzalika li ghalabatil maslahati min wara'i dzalika walaula anna kalima falaula an tukallima falaula an takallama ahlal ilmi firruwati ahlu fa'ilnya ahlul ilmi firruwati jarhan wa ta'dilan wa bayyanu ahwalahum ladasa man pakai tasdid ladasa man di sinnya yang ladasa man sya'a ma sya'a fi sunnatin nabi wa akhbar sallallahu alaihi wasallam wa akhbaru atau kemana itu akhbari sahabatihi ridwan bisa wa akhbari ya wa akhbari sahabatihi ridwanullahi alaihim ajma'ina wa qad qala Allahu fi muhkamit tanzili ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Isi Aisyah radhiyallahu anha qalat ista'dzana rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala izanu lahu
bi'sa akhul asyirati awib mil asyiratu. Falamma dakhala al-ana lahu al-kalamu. Qalat ya Rasulullah, qultu qultu alladhi Kulta. qultu alladhi qultu summa alas summa ala Alanta. summa alanta lahul kalamu. Qala Aisyah tu inna syarran nasi man tarakahun nasu wada'ahun nasu ittaqa'a fahishahu. Ittaqa'a fahishihi. Ittaqa'a fahishihi. Lebih lagi. Fahishihi. Laqad bi Tapi fuhshihi sih ya. Fuhshihi. ittaqa'a fuhshihi. Fuhshihi. Laqad Bawwaba. Waqad bawwaba lahu al-Bukhariyu fi sahihihi. Iya. Jadi ini pembahasan baru ya. Jadi kaidah-kaidah jarah ta'dil itu udah selesai ya. Ada 9 ya. Di sini ada catatan ya terlebih dahulu ya, tanbihatun amatun, catatan atau peringatan penting lil mustaghili bihadzal ilmi, bagi orang yang menyibukkan diri dengan ilmu ini, dengan ilmu jarah ta'dil ini. Hadza wa yanbaghi lil mustaghili, ya inilah dan layak bagi orang yang menyibukkan diri dengan ilmu ini an yantabiha ila iddati umurin, untuk memperhatikan beberapa perkara. Awaluha, yang pertama, anal kalama fi ruwati jarhan wa ta'dilan, bahwa membicarakan para perawi baik itu dalam rangka menjarahnya ya, menyebutkan kelemahan, kecacatannya, wa ta'dilan, dan menilai baik ya adalah ya menilai jujur ya, amanah. Nah, minal ghibatil jaizati, merupakan ghibah yang dibolehkan. Jadi pengecualian, karena kan membicarakan keburukan orang lain kan secara asal ghibah, ya kan, tidak boleh. Nah, tetapi di sini ada kemaslahatan, ada kebutuhan yang sangat penting untuk menjaga ya hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, sehingga ini termasuk ghibah yang dibolehkan. Wadzalika li ghalabatil maslahati min wara'i dzalika. Nah, hal itu karena lebih kuat ya, lebih dominannya kemaslahatan di balik itu. Ya, jadi ada kemaslahatan yang lebih besar daripada sebatas kemaslahatan orang yang dibicarakan kejelekannya itu. Ya, dan yang dibicarakan kejelekannya itu kan bukan untuk mengumbar aib, kan bukan. Tapi lebih ya melihat kepada bagaimana hadis itu ya bisa diterima ataukah tidak. Ya, jadi yang menjadi tujuan utamanya itu adalah untuk memverifikasi hadisnya itu, bukan membicarakan orangnya. Ya, makanya kan kata siapa? Ibnu Sirin ya kalau tidak salah, itu tabi'in. Jadi orang yang dibicarakan atau perawi yang dibicarakan itu bisa jadi mereka itu sudah masuk surga lebih dulu gitu.
Ya, orang-orang yang dibicarakan kejelekannya itu. Ya, Homsimiati Am ya. 500 tahun lebih dulu sudah masuk surga ya orang-orang yang dibicarakan kejelekannya itu. Jadi ya mereka ya adalah orang-orang soleh sebenarnya. Cuman kan untuk hadis ini harus betul-betul ketat. Ya, tidak cukup orang itu hanya soleh saja, tapi harus terbukti ya apa namanya ya amanahnya, hafalannya ya, kekuatan terhadap hadisnya. Jadi ada kemaslahatan di balik itu. Walau la antakala mahlul ilmi firwatir jalan wa ta'dilan. Kalaulah para ahli ilmu tidak membicarakan tentang para rawi ya, baik dari jarah atau ta'dil wa bayanu ahwalahum, dan menjelaskan kondisi-kondisi mereka, ya ladasa man sya'a ma sya'a, niscaya ya akan orang apa namanya, orang yang sembarang itu siapa saja ya itu bisa dasa ya, dasa itu menyusupkan ya, memasukkan gitu perkataan yang bukan perkataan Nabi gitu ya, jadi menyusupkan, merasukan apa saja gitu. Jadi siapa saja ya bisa menyusupkan ya apa saja fi sunnati Nabi, ke dalam sunnah Nabi. Jadi kalau tidak diteliti nih para perawinya ya, orang-orang yang membawa meriwayatkan dari situ, ini saya siapa saja bisa berbicara apa saja gitu ya, tanpa eh, diteliti, tanpa diuji. Wahbari sahabatihi, dan apa namanya, berita-berita ya dari para sahabatnya. Ridwanullah alaihim ajmain, semoga keriduan Allah dilimpahkan atas mereka semuanya. Waqad qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzil, dan sungguh Allah Ta'ala telah berfirman ya di dalam Al-Quran ya, muhkam tanzil ini, di kitab yang diturunkan yang muhkam ya, yang sangat kokoh gitu ya isinya, hukum-hukumnya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayan. Wahai orang beriman, apabila datang kepada kalian orang yang fasik ya membawa berita, maka tabayunlah ya. Cek dan recheck ya, cross check dulu. Ya antusibu qauman bijahalatin. Karena bisa jadi menimpa ya kepada suatu kaum ya dengan suatu kebodohan, patus biu alama fa'atum nadim. Bahwa kalian menjadi orang-orang yang menyesal atas apa yang kalian lakukan. Nah, jadi ini jelas ya perintah untuk mengcross-check ya terlebih dahulu berita yang datang. Wa fi sahih min hadis Aisyah radhiyallahu anha, jadi dalam kitab sahih dari hadis Aisyah semoga Allah meridainya, qalat, dia berkata, istadzana rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang lelaki yang meminta izin kepada Rasulullah SAW. Ya, faqala, maka beliau bersabda, ya izinu adina ya zanu ya izanu lahu, izinkan. Ya izinkanlah ia ya. Jadi izinkan untuk menghadap ya kepada Rasulullah SAW. Ya, lalu beliau mengatakan ya bisa ahul ashiro au ibnul ashiro. Bisa ini kan adalah kalimat untuk celaan ya.
Betapa buruk ya ahul asyiro ya, atau ibnul asyiro itu yang maksudnya adalah salah satu dari anggota kabilah. Itu misalnya itu. Ketika dia datang ya. Tetapi falam madahola ketika masuk orang tersebut ala nalahul kalam Rasulullah SAW itu apa namanya melembutkan perkataan kepadanya ya melembutkan perkataan kepadanya. Jadi ketika lelaki itu duduk ya Nabi SAW itu eh, apa namanya ya menjadi lapang dadanya ya merasa tenang merasa senang kepadanya ya dan juga tersenyum ya pada wajahnya. Nah, lalu Rasul SAW itu menyebutkan ya atau mengingatkannya dengan aib yang ia ketahui sebelum ia masuk. Ya. Kultu ya Rasulullah, aku katakan kepada wahai Rasulullah, kulta ladzi kulta. Kau telah mengatakan apa yang kamu katakan itu tadi ya dengan mengatakan bisal asyir itu berupa celaan. Tetapi summa alan talahul kalam. Ini kan kata Aisyah ya. Aisyah bertanya. Jadi ketika orang itu sudah pergi ya. Laki tersebut sudah pergi. Awalnya Rasul mencela ya dengan mengatakan bisa asyir atau abnul asyir. Tapi setelah itu Rasul memperlakukannya dengan baik, dengan lemah lembut, melembutkan perkataannya. Nah, maka Aisyah bertanya, yang kau mengatakan apa yang telah engkau katakan, tapi engkau kemudian melembutkan pembicaraan kepadanya. Nah, lalu kata Rasulullah, Ai Aisyah, ya inna syarun nas man tarakahun nas awadahun nas ittiqa'a fuhsyihi. Ya sesungguhnya, wahai Aisyah, sesungguhnya seburuk-buruk manusia itu adalah yang ditinggalkan oleh manusia yang lain karena menjaga dari keburukannya ya, fuhsyi itu terutama dalam perkataan ya. Di dalam sabda beliau ya sebetulnya ada ya sebelumnya itu beliau mengatakan ya Aisyah mata ahidtini fahasyan. Ya kapan kau mengenalku ya ataupun mengetahui ya dariku itu sebagai orang yang buruk kata-katanya. Ya, jadi mata alim ti'anani atalafadu bil fuhsyi minal qaul. Jadi kapan kamu mengetahui aku itu berbicara dengan pembicaraan yang buruk? Ya, jadi Rasulullah SAW itu tidak berbicara buruk kepada orang tersebut. Jadi sesungguhnya seburuk-buruk orang itu adalah yang ditinggalkan oleh orang lain karena untuk menghindari keburukannya atau ya menghindari keburukan dalam pembicaraannya, dalam tingkah lakunya. Nah, sungguh Imam Bukhari telah memberikan atau telah membuat bab baginya di dalam sahihnya. Yaitu maksudnya ini ya. Jadi Imam ini titik dua. Jadi Imam Bukhari memberikan bab bagi hadis ini dalam sahihnya itu dengan babu ma yajuzu min iktiabi ahlil fasadi.
war waraibi. Bab boleh ya melakukan gibah terhadap orang yang melakukan kerusakan ya, alil fasad ya waraib, dan orang yang ya apa raib ya, ragu-ragu ya atau orang munafik mungkin. Riwayat ini. Ya waqad kana salafus shalih ya sungguh para salafus shalih itu rahimahullah taala yatakallamuna fi rijal hisbatan ilallah wa yaruna al-kalam ma fihim min ad-din la siyama ba'da man tasharatil bid'ah wa kathura ahluha. Ya sungguh salafus shalih rahimahullah itu membicarakan tentang orang ya orang-orang itu hisbatan ilallah sebagai bentuk hisbah ya, sebagai ya mungkin sebagai bentuk perhitungan kata Allah atau apa namanya ya bentuk nahi mungkar ya sebetulnya kan ya, adalah istilah hisbah itu Hewan kisah. iya ya, hisbah itu kan untuk menerapkan syariat ya dan juga mencegah kemungkaran itu ketika terjadinya. Ya, lain casana betul ya. Itu kabelnya Kami begini kalau pijat ke lagi. Sasan. tuh per ini ya pengganti ini. Tas kita deh. Hmm. Ya, coba kan ya deh coba nih. Ya dan mereka memandang bahwa membicarakan mereka orang-orang tersebut ya itu termasuk bagian dari agama. Ya artinya termasuk bantos perintah agama. Ya, apalagi setelah tersebar ya berbagai bid'ah dan banyak para pelakunya. Jadi para pelaku bid'ah ini ya karena dikhawatirkan keburukan atau kebid'ahannya itu tersebar yang mempengaruhi orang lain, ya maka mau tidak mau harus dibicarakan beserta dengan orang-orangnya. Ataqalu ya sampai mereka mengatakan inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini, ilmu hadis ini atau ilmu jarah ta'dil ini secara khusus adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ya kan? Karena kepentingannya adalah merangka mengetahui ya sumber ajaran agama ya karena ini hadis ini kan sumber ajaran agama Islam maka dilihat dari siapa hadis ini diambil ya, makanya harus diteliti para perawinya itu. Makanya Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullah wa huwa amirul mu'minin fil hadis yaqulu ta'ala wa hatta nagtaba fillahi azza wa jalla sampai Syu'bah bin Al-Hajjaj ini mengatakan mari kita melakukan gibah ya di jalan Allah. Jadi ini gibah yang dibolehkan membicarakan para perawi itu ya para perawi ini punya sifat begini sungat begini karena kan kaitannya tadi dengan apakah hadisnya diterima atau tidak gitu. Kepentingannya di hadisnya itu bukan mau menjatuhkan kehormatan orang lain bukan. Hmm.
Kata siapa Ibnu Uyainah ya kalau nggak salah itu. Kami lebih baik berseteru dengan orang-orang ini, maksudnya dengan para perawi yang disebutkan ya kecacatannya, kelemahan itu daripada kami harus berseteru dengan Rasulullah SAW dari kiamat. Wa qalu alil ilmi syahidatun ala jawaz kalami firwati, dan perkataan para ahli ilmu itu menjadi bukti di atas bolehnya membicarakan para perawi baik menjarahnya atau mentakdilnya ya lil hajati syari karena kebutuhan syariat walil maslahati diniyati dan untuk kemaslahatan agama. Ya, jadi harus dilihat ya niatnya gitu ya. Niatnya itu betul-betul murni karena agama. Kemudian yang kedua ya siapa yang berikutnya? Saniha. Iya. Cai boleh boleh ada kopi. Ya, kita langsung aja. Saniha yang kedua anal kalam firwat jaran wa tadilan, membicarakan para perawi baik jarak atau tadil yahtaju ila waro'in tamin, butuh kepada waro yang sempurna, artinya kehati-hatian ya, nggak boleh sembarangan juga ya. Wabaro'atin minal hawa wal maili, dan berlepas diri dari hawa nafsu dan kecondongan atau apa namanya penyimpangan ya. Wahibratin kamilatin bil hadis, dan pengalaman yang sempurna dengan hadis. Wa ilalihi, dan ilah-ilahnya, wa rijalihi, dan para perawinya. Final kalama fi muqtadahu ila tawthiki awi tad'ibi, karena berbicara tentang mereka itu konsekuensinya dua, yaitu bisa menilai mereka itu sikoh, tausik, menguatkan mereka, awi tad'ibi, atau melemahkan mereka. Ya, wa min thamma, oleh karena itu ya dari sana ya min sama itu dari sana ya. Tasbitu wa min sama tasbitu habari auraduhu, ya menguatkan. Nah, kalau dilihat tadi orangnya itu apakah psikoh ya ataukah lemah ya, berarti kan berpengaruh kepada apakah berita yang dibawanya itu bisa diterima ataukah ditolak. Fa'in kana kalamu fihi ta'annutan au jahlan kana hukmu alaihi jairan ghairu sahih. Nah, jika membicarakan tentangnya itu dengan apa namanya dengan kezaliman ya anak ya kezaliman au jahlan ataupun kebodohan ya, atau bisa juga ta'annutan yang memaksakan diri ya, misalkan dia artinya apa namanya ya tidak jujur ya, dan juga tidak berdasarkan ilmu, ta'annutan au jahlan. Karena hukmu alaihi jairan, maka menghukuminya berarti secara zalim ya, zairon ghairu sahihi, tidak benar. Wa yusha ala sahibi an yandarija tahta qauli Nabi SAW, dan dikhawatirkan pelakunya itu masuk ya ke dalam sabda Nabi Muhammad SAW, atau di bawah Nabi sabda Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammid, jadi dia berdosa. Siapa yang berdosa atas namaku secara sengaja
maka hendaklah dia menempati ya tempat duduknya di neraka. Fa'inau bihukmi hadza qad yunsabu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqulu. Ya, karena dengan penghukumannya ini, ya penilaiannya ini terkadang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang tidak beliau katakan wa qad yanti anhu. Ya, dan terkadang menafikan apa yang justru valid ya. Masa bata hakikatan secara hakikatnya anahu qalahu bahwa beliau mengatakannya. Walidzalika oleh karena itu lam yaqbal ulama hukma man ta'anata fil jarhi. Oleh karena itu para ulama tidak menerima penilaian orang yang memaksakan diri tadi ya dalam menjarah ya menilai buruk. Wa hukma man tasana sebaliknya juga tidak menerima penilaian orang yang bermudah-mudahan dalam menilai baik tasahul. Wa ina ma'tana tamadul ahkamal munazzahata an dzalika ya asadirata minal aimatil udulil arifina bi awalir rijali. Nah, hanya saja ya atau hanyalah ya mereka itu berpegang kepada penilaian-penilaian yang terbebas dari hal tersebut. Ya, dari memaksakan diri tadi di dalam menjara atau bermudah-mudahan dalam menilai baik takdil. Ya, nah penilaiannya itu asadiro yang bersumber dari para imam yang adil ya, yang kredibel, yang amanah ya, yang mengetahui tentang kondisi para perawi itu. Walam yakbaluha mimman juriha binawi jarhin kal azadi masalan. Ya, dan mereka tidak menerimanya dari yang dijarah dengan jarah semacam atau dengan jarah ya seperti azdi ya masalan. Ini nama orang ya. Wala minal muta'assibina ila madahibihim kal jauzajani. Dan juga ya jadi mereka itu tidak menerima dari orang yang memang orang tersebut juga dijarah juga gitu ya. Dengan suatu jarah tertentu, dengan suatu pencacatan tertentu. Sehingga tidak diterima juga penilaiannya. Ya juga tidak menerima penilaian dari orang-orang yang ta'assub kepada mazhab. Ini ta'assub ini sudah diperingatkan dari dulu para ulama ya. Fanatik mazhab. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ya berkata fi Nuzhah dalam kitab Nuzhah ya, ini Nuzhatun Nazar ya, syarah dari Nuhbatul Fikar. Halaman 142 yang bagi Allah yukbala al-jarhu wa ta'dilu illa min adlin mutayakkidin. Selayaknya untuk tidak diterima jarah dan ta'dil kecuali dari orang yang adil ya, yang amanah, yang terjaga ya, mutayakid, bangun ya, tidak tidur. Ya maksudnya yang betul-betul sadar ya dengan apa yang dia katakan. Fala yuqbal jarhu man afrata fihi. Ya, tidak diterima jarahnya penilaian buruk dari orang yang berlebihan. Ifrat. Tadi ya memaksakan diri, ya ta'anud. Ya, ifrat. Ya, kalau ifrat itu berlebihan, kalau tapi itu kurang. Fajaru mabib fajaroha bima layak tadi roda hadis ilmu hadis kamala iqbal. Nah,
Fajarohal, dia menjarah dengan apa yang tidak menuntut untuk menolak ya hadis dari perawi hadis tersebut. Ya maksudnya tadi ya berlebihan dalam jarahnya. Kama la yuqbal tazkiyatu man akhadha bi mujarradi zahiri fa atlaqat tazkiyata. Sebagaimana juga tidak diterima penilaian baik dari orang yang mengambil semata-mata secara zahirnya saja lalu memutlakan penilaian baik tersebut. Ya, secara zahirnya tidak melihat secara lebih mendalam. Nah, ini sebagaimana yang sudah kita bahas ya dalam kaidah jarah ta'dil. Ya, nah jadi ini apa, di antara yang harus diperhatikan ketika membahas ilmu jarah dan ta'dil ya ini. Baru dua ya, nanti kita lanjut lagi. Jadi yang pertama bahwa apa namanya? Jarah ta'dil ini termasuk gibah yang dibolehkan. Ya kan? Yang kedua bahwa tidak boleh sembarangan di dalam jarah dan ta'dil ini butuh kepada wara' ya yang sempurna, kehati-hatian. Wallahu a'lam bishawab.